Halo teman-teman MPP, selamat datang di podcast MPP. Di podcast yang membawa suasana baru ini, kita akan ngobrolin tentang magang dengan narasumber kita yang udah ada di samping saya, yaitu Mas Rifki. Silahkan Mas Rifki, mungkin langsung bisa kenalan nih ke teman-teman MPP seluruh Indonesia. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, nama aku Rifki Kurnia Ramadan, biasa dipanggil Rifki. Di sini aku adalah mahasiswa MPP angkatan 2019. Udah tua. Maaf. Masih muda, Kak. Masih kelihatan awet muda kan, teman-teman? Amin ya Allah. Nah, mungkin langsung aja nih, Mas. Dari pengertian magang itu sendiri, magang itu apa? Dan Mas bisa ceritain sebagai pandangan dari mahasiswa yang udah magang. Oke. Mungkin ya seperti yang teman-teman tahu ya, magang itu apa? Magang itu kan kayak proses pembelajaran sama perkenalan kita terhadap dunia kerja tuh ya. Jadi kayak di tempat kerja tuh nanti kita ngapain sesuai bidang kita, ke job desk-nya ngapain aja, terus tanggung jawabnya apa aja gitu. Oh gitu. Terus kenapa sih mahasiswa MPP harus magang? Eh, yang pertama, karena di kurikulum MPP sendiri tuh magang ada SKS-nya ya, wajib. Ada SKS-nya ya Mas itu. Wajib. Karena wajib ya harus lah ya. Terus yang kedua kan kita itu dari sekolah vokasi ya. Sekolah vokasi itu kan mengutamakan kayak skill kita kayak praktek. Jadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya ya. Jadi kita juga harus memahami nanti praktek di lapangannya seperti apa gitu. Jadi kita nggak cuma dibekali teori tapi kita juga dimatangkan di lapangan gitu. Oke, gitu ya. Jadi ternyata kita udah tahu apa itu pengertiannya magang sama kenapa sih mahasiswa MPP harus magang. Langsung aja nih kita tembak. Kayaknya teman-teman di sini juga udah pada penasaran. Mas Rifki magang di mana nih pas kemarin ini? Kemarin di sela-sela semester 6 ke 7 itu aku magang di KJPP Andi Tiffany. KJPP itu Kantor Jasa Penilai Publik. Oke. KJPP Andi Tiffany ya cabang Mas. Jogja, cabang Yogyakarta. Oke. Itu cabangnya ada banyak gitu berarti di Ada Indonesia? di Jakarta, Surabaya, terus di Bandung juga ada. Oke. Nah, kenapa sih Mas sendiri milih magang di situ? Ceritanya tuh sebenarnya gimana sih? Nggak sengaja ya. Kebetulan aku diajak temanku sesama MPP juga, satu angkatan, satu kelas. Itu namanya Mas Julian. Terima kasih Mas Julian sudah mengajak saya masuk ke KJPP tersebut. Jadi dulu kakak tingkat kita tuh kenal deket sama Julian. Nah, dia udah kerja di KJPP Andi Tiffany. Nah, terus Julian ini dikasih info sama Kating ini kalau KJPP tuh lagi butuh orang lah, butuh tenaga buat bantu-bantu, baru ada project gitu. Nah, Julian terus mengiyakan dan ngajakin aku. Nah, terus kita masuklah di situ. Gitu. Jadi tanpa karena unsur tidak kesengajaan. Tidak kesengajaan karena relasi ya. Ya, benar-benar. Sedangkannya mungkin itu yang orang bilang relasi itu penting, ternyata magangnya ini juga terbawa dari relasi itu gitu. Terus kalau boleh tahu nih Mas, masih awal-awal tapi pertanyaannya udah mulai sensitif ya. Pas magang ini dapat fee nggak sih Mas gitu? Karena pasti ada penasaran juga teman-teman. Kalau menurutku itu tergantung kebijakan dari ini ya, KJPP-nya ya. Ada yang dapat, ada yang enggak, atau ada yang kayak dapat uang saku tiap survei gitu. Nah, kebetulan di tempatku itu uang survei juga dapat, fee gaji pokok juga dapat gitu. Jadi tetap tergantung tempat magangnya, tapi kalau Mas yang kemarin dapat ya, alhamdulillah. Dimasukkan. Oke. Setelah Mas tadi milih magang di situ, Mas ada nggak sih tips buat teman-teman MPP kalau misalnya mau milih tempat magang tuh lebih baik seperti apa gitu? Apa yang perlu diperhatikan? Apalagi khususnya untuk mahasiswa tahun 2020 atau saya tahun 2021 yang nanti juga akan mengalami magang itu. Mungkin tipsnya apa ya? Kayak ya kita cari info dulu ya sih dari
kakak-kakak tingkat yang udah pernah magang di tempat itu, misal lingkungannya seperti apa, terus kerjaannya seperti apa. Terus kalau saran-saran dari dosen sama teman-teman yang lain itu kalau bisa, kalau mau nyari magang dan pengen berkembang itu, kita diusahakan ambil magangnya di kota-kota besar. Kayak misal di Jakarta gitu. Soalnya kalau di Jakarta gitu pekerjaannya lebih bervariasi. Nah, kalau yang kayak di Jogja, di Solo dan sekitarnya gitu, kita cuma kayak pekerjaannya monoton gitu. Jadi kurang bervariasi, tapi ya tergantung dari teman-teman. Preferensi juga ya, tergantung preferensi, tapi disarankannya di kota-kota besar itu. Iya. Oke. Kalau Mas kemarin Yogyakarta termasuk kota besar kan, itu saran orang yang bilang magangnya lebih baik di kota besar itu terimplementasi nggak di Mas? Kayak, iya nih bener juga Yogyakarta termasuk variasi pekerjaannya tuh banyak gitu. Kalau di Jogja sendiri sih kebanyakan ini ya rata-rata masih banyak pekerjaan yang monoton ya sih, cuma kayak tanah sama rumah tinggal. Tapi kebetulan kemarin juga sempat dapat kayak ya sama sih menilainya juga cuma rumah sama tanah, tapi kayak pemberi tugasnya kayak beda-beda tuh loh, kayak seru pengalaman baru kayak kemarin menilai di tempat sampah gitu. Waduh. Di tempat pembuangan sampah. Variatif ya. Nah, bener-bener. Oke. Kak, terus udah tips milih tempat magang, terus kalau misalnya dari Mas ada nggak tips menjalani magang? Sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa UGM nih, kadang kan ekspektasi orang cukup tinggi ya terhadap mahasiswa UGM. Kalau dari Mas, tipsnya gimana sih? Tips menjalani magang ya, mungkin tipsnya gimana ya? Jadi manajemen waktu, maybe. Oh, kalau kemarin kebetulan aku ini sih kuliahnya kan masih offline, online. Nah, terus kan jadi beruntung gitu kita kayak bisa membagi waktunya lebih enak. Jadi kita lebih menghabiskan waktunya di kantor gitu. Terus tipsnya juga, oh iya mungkin kalau memilih tempat magang kan nanti kita juga kayak kebijakan tempat magangnya itu seperti apa. Kayak misal kita sambil kuliah gitu apakah boleh atau enggak gitu. Oh, jadi bisa pas kalau misalnya online kemarin sambil kuliah, tapi kalau tadi tipsnya lebih baik di Jakarta bisa dijalani ketika liburan gitu ya, Mas? Bener. Lebih enak waktu liburan kan kita juga apa masa magangnya juga 4 bulan nggak sih? 4 bulan. Oh, nggak salah. Kalau setelah Mas menjalani magang nih, kira-kira itu semakin membuka gambaran Mas tentang prospek karir Mas ke depannya nggak sih? Iya sih, membuka banget. Soalnya di tempat magang tuh kita kayak tercerahkan. Oh, tercerahkan. Bener, jadi kayak apa yang diajarkan di kelas sama yang realita yang ada di lapangan tuh kayak hampir 180 derajat berbeda. Ya gitu, kayak case-case-nya kan kita juga beda-beda. Kayak di lapangan kita juga dituntut buat mengasah soft skill kita ketika bertemu dengan debitur, ketemu dengan pemberi tugas gitu. Kita juga harus dilatih komunikasinya gitu. Oke, berarti benar-benar nambah ilmu baru dan makin tahu dunia kerja itu sebenarnya seperti apa, dan kelas itu ternyata hanya secuil ya, Mas? Mungkin hanya sehelai dari dunia kerja itu. Jadi mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa mahasiswa MPP itu wajib magang ya. Harus. Karena itu sangat membuka mata hati. Mata batin juga. Mata batin juga. Oke. Terus kan kita di Menteri Pendidikan kita yang baru kan lagi hype banget yang namanya MBKM tuh, Mas. Nah, kemarin magang itu termasuk MBKM nggak sih? Kalau aku kemarin itu magang wajib ya. Yang aku katain di awal tadi, kalau MPP itu wajib ada magang dan itu ada SKS-nya sendiri. Nah, bedanya kalau MBKM itu kan kita bisa ambil MBKM itu kayak di instansi mana gitu ya. Dan itu bisa tujuannya buat nge-cover SKS di semester itu atau semester sebelumnya, dan kita bisa ganti nilainya. Tapi bedanya kalau magang wajibnya itu kan nanti kita ada wadah sendiri, yaitu magang wajib
biasanya dialokasikan di semester 8 gitu. Kalau MBKM kan bisa kita ambil di semester awal gitu ya. Dan untuk nanti SKS yang sebelumnya gitu bisa. Tapi kalau magang ini memang ya. kewajiban gitu ya sebagai mahasiswa vokasi. Benar. MPP gitu. Tapi ini juga sih magangnya juga kan diplotnya di semester 8. Tapi kalau tipsnya juga kalau bisa diambil di semester-semester sebelumnya. Oh, gitu Sangat memakan teman-teman. waktu 4 bulan. Supaya nggak mengganggu jalannya tugas akhir ya. Iya, nanti lulusnya lama. Jadi lebih baik dilakukan di semester sebelum semester 8. Semester 5 atau Semester 6 lah. Kita juga 6. udah punya bekal tentang penilaian gitu. Jadi kita nggak bingung di tempat kerjanya. Oke, berarti ambil di semester yang kita udah punya bekal, tetapi juga nggak akhir-akhir banget Iya, gitu, benar, supaya nggak mengganggu tugas akhirnya kita. Emang gimana aja sih Mas biasanya mahasiswa MPP itu pada magang? Kebanyakan dan mayoritas dari angkatan saya juga kebanyakan di KJPP Jogja sih Mas ya. Masih KJPP gitu ya, kebanyakan mayoritas MP karena prospeknya juga menjadi penilai ya. Iya. Jadi ke KJPP itu. Kalau kemarin Mas sendiri, gimana sih caranya minta izin dari akademik atau dari UGM sendiri untuk melakukan magangnya itu? Meskipun itu wajib kan, sepertinya ada syarat administrasinya, Mak. Iya. Kemarin tuh juga sempat bingung ya kayak tata caranya. Kebetulan kan kita juga angkatan pertama di 4. Terus kayak prosedurnya tuh kayak ya masih belum jelas ya. Kayak kita harus minta surat ini kemana, terus prosedurnya seperti apa. Tapi kemarin juga sudah sempat dijelaskan ketika kita mau magang, kita minta kayak surat pengantar ke akademik. Kayak kita mau magang di sini Bu selama 4 bulan. Dan magangnya itu juga bisa dicicil atau bisa langsung straight 4 bulan gitu. Nah kita kayak mengajukan surat, kita minta ke akademik, terus kita ajukan ke KJPP. Terus kalau ACC nanti kayak KJPP ngirim surat balik ke akademik gitu. Nanti tinggal lanjut. Kalau udah berjalan selesai nanti ada kayak logbook sama laporan magang yang harus kita kumpulkan di akhir. Oke, Gitu. berarti kalau saya ringkas tadi kita ke akademik persuratan, nanti suratnya diajukan ke KJPP. Iya. Kalau diterima ada surat balik, Iya. kemudian nanti akhir ada laporan Logbook, magangnya iya, itu. Oke. yang harus diisi gitu. Nah, setelah tadi obrolan panjang kita nih Mas tentang magang yang seru banget dan menambah banyak pengetahuan, dari Mas sendiri apa sih pembelajaran terbesar atau lesson learn yang Mas peroleh ketika magang gitu? Karena kan itu di lapangan sekali ya. Iya, pembelajaran terbesar. Ya itu sih sesuatu hal yang nggak kita dapat di kelas. Jadi kita kayak di luar tuh lebih banyak pengalamannya gitu. Banyak banget hal-hal yang kita temui, gimana ketemu itu sama pembanding, sama debitur, sama pemberi tugas. Komunikasinya gitu ya. Terus kayak masalah-masalah yang kita temui. Aku juga sempat ini sih ikut pembebasan lahan di daerah Malioboro gitu. Nah itu tuh sempat keras gitu kayak ada adu mulut lah sama warga. Jadi kayak kita gimana kita memposisikan diri saat ada situasi tersebut gitu. Jadi banyak banget lah pengalaman yang dapat diambil. Yang benar-benar memang ya dunia tuh seperti itu gitu ya. Bener. Nggak cuma di dalam kelas gitu. Nah, terakhir nih Mas, pesan buat para penonton ataupun anak-anak yang mau magang atau lagi magang. Pesannya dari Mas Rifki sebagai orang yang udah magang apa nih kira-kira? Pesannya magangnya kalau bisa yaitu sih nyari KJPP yang kalau bisa yang agak gede supaya kita mendapatkan pekerjaan dan pengalaman yang lebih bervariatif. Terus kalau bisa dimaksimalin lah magangnya supaya ilmu-ilmunya dapat kita serap dari magang tersebut. Oke, Gitu sih. berarti cari tempat dengan cermat dan serap sebanyak-banyaknya ilmu ketika magang gitu ya. Karena itu kesempatan emas sebagai mahasiswa untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan malu tanya kayak ke pegawai magangnya gitu kayak Mas ini caranya gimana sih, Mas ini cara ngitungnya gimana. Oke, jangan malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan.
Oke teman-teman, ternyata nggak kerasa sudah panjang ya obrolan kita. Mungkin cukup itu dari podcast MPP episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.